Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, untuk adik-adik semua, ini khusus cerita video untuk adik-adik di rumah. Jadi sebelum adik-adik tidur, silahkan mendengarkan cerita-cerita di Nusantara kita atau cerita rakyat Nusantara. Untuk cerita kita pada kali ini, tapi adik-adik jangan lupa kalau sebelum tidur, jangan lupa untuk berdoa. Oke, setelah adik-adik di rumah berdoa, sekarang mari kita mendengarkan cerita untuk pengantar tidur kita. Cerita kita yang pertama, kita berikan judul saja Putri Niwer Gading, yaitu cerita rakyat Nang Roh Aceh Darussalam. Alkisah, dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nang Roh Aceh Darussalam, ada seorang raja bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih atas nasihat orang pintar raja dan permaisuri, kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amat Muda. Belum genap setahun umur Amat Muda, ayahnya meninggal dunia. Karena Amat Muda masih bayi, maka adik sang raja atau paman Pakcik Amat Muda diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amat Muda dan juga ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amat Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Amat Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa Amat Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amat Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amat Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" tanya saudagar itu terheran. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri sang saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amat Muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amat Muda ke istana. Ia memerintahkan Amat Muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri sang Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti akan celaka. Raja Muda mengancam Amat Muda jika tidak berhasil.
ia akan dihukum mati. Tapi amat muda tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri raja muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raya, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, amat muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raya, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya amat muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, ia akan menjadi suamiku. Maka si amat muda bertanya, siapakah engkau? Aku Putri Niwer Gading, jawabnya suara dari bawah pohon kelapa. Amat muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya amat muda melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya amat muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, amat muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda membuat raja muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang yang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya raja muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada permaisuri dan amat muda. Beberapa hari kemudian, amat muda dinobatkan menjadi raja negeri Alas. Pesan moral daripada cerita ini adik-adik di rumah, yaitu ketika musibah yang terjadi diperlukan kesabaran dan ketabahan, dan dengan kerja keras kita akan sampai pada perbaikan nasib. Jadi adik-adikku semua yang ada di rumah yang mendengarkan cerita ini atau dongeng ini, mudah-mudahan terhibur dan tidurnya nyenyak. Semoga ketika tidur bermimpi yang indah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurnya sehingga dipertemukan dengan cerahnya pagi esok. Saya Teta Deng Oma pamir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.